Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan dialog inspiratif di kesempatan sore hari ini dengan judul layanan penukaran uang rusak. Kita akan bersama dengan teman-teman kami yang berasal dari Bank Indonesia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Nah, sore hari ini saya Melanie Ahmad yang akan menemani Anda di kesempatan hari Senin 5 September 2022. Kita akan ngobrol seputar layanan penukaran uang rusak ya. Nah, berbicara tentang uang rusak, mungkin beberapa di antara Anda ada yang berpikir bahwa uang rusak itu kondisinya mungkin seperti uang yang biasa kita dapat kalau kita nukar uang di SPBU ya. Tapi ternyata ada kategori tersendiri terhadap uang rusak ya. Dan apakah uang rusak ini bisa kita perbaiki sendiri? Masih berlakukah uang tersebut? Atau mungkin harus ada perlakuan khusus? Kita akan kita akan perbincangkan selengkapnya di kesempatan sore hari ini bersama dengan dua narasumber kami dari Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan. Ada Pak Usman. Assalamualaikum, selamat sore Pak Usman. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Baik, ini Pak Usman adalah asisten penyelia perkasan ya. Ini banyak istilah-istilah yang tidak familiar di telinga kita ya, hampir sama dengan di TNI ini ya. Terus ada juga Pak Andi Sopyan, administrator perkasan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Andi Sopyan. Ya sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menjelaskan dulu nih sedikit untuk pendengar Pro 1. Semua sudah tahu kalau Bank Indonesia itu bisa dikatakan adalah sumber dari perputaran uang yang ada di tanah air ya. Dan sekarang kita bicara tentang layanan penukaran uang rusak. Tapi sebelum masuk ke sana, mungkin kasih info dulu ke pendengar kita apa sebetulnya yang dimaksud dengan bagiannya Pak Usman atau Pak Andi Sopyan ya, perkasan itu maksudnya apa itu? Agak kurang familiar di telinga ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih sebelumnya terkait ya benar di setiap lembaga memang ada banyak istilah-istilah yang mungkin secara umum belum terlalu dikenal. Nah, kalau khusus di Bank Indonesia sendiri berbicara mengenai perkasan itu berarti kita berbicara mengenai uang rupiah secara fisik. Ya, gitu. Jadi misalkan uang-uang yang dari perbankan itu sumbernya dari Bank Indonesia, itu semua secara fisik dari kita. Jadi bank-bank itu pada saat dia butuh uang secara fisik, secara tunai kan untuk misalkan untuk layanan mereka di teller setiap hari atau untuk pengisian mesin ATM, nah itu dia melakukan penarikan di Bank Indonesia. Nah itu dia melakukan penarikan fisik uang di Bank Indonesia. Jadi kalau kita narik uang ke ATM dari perbankan yang ada, bank-bank itu narik uangnya ke Bank Indonesia. Iya, pada saat mereka merasa fisik uang yang ada di banknya itu sudah berkurang begitu, dia bisa menarik kapanpun di Bank Indonesia gitu. Oke. Nah itu dia yang diistilahkan dengan perkasan. Jadi kasnya itu ada di Bank Indonesia ya. Betul. Nah Pak Andi Sopyan, ini kalau dilihat kita ngobrolnya hari ini tentang layanan penukaran uang rusak. Yang mana yang sebetulnya dikategorikan sebagai uang rusak? Kalau robek ya mungkin rusak ya, saya nggak tahu nih ya. Kemudian biasanya itu dulu waktu tahun-tahun 90-an itu ada yang jahil selalu mengeluarkan benang peraknya itu benang ya. pengaman. Benang pengamannya itu ya dikeluarkan. Apakah itu masih laku dianggap uang? Terus ada juga yang lusuh, yang tahulah ini banyak terutama pria ya. Kalau memperlakukan uang itu habis terima uang langsung diremas saja, masukkan kantong. Akhirnya tidak seperti perempuan memperlakukan uang. Nah banyak lagi nih perlakuan-perlakuan kita terhadap uang yang mungkin membuat uang itu berubah bentuk dari aslinya. Nah ini yang dikategorikan sebagai uang rusak itu yang seperti apa nih? Saya ke Pak Andi Sopyan atau Pak Usman nih? Pak Usman ya. Pak Usman. Kalau uang rusak itu Mbak yang sebenarnya ukuran aslinya sudah kurang dari ukuran aslinya, apa karena robek atau ada lubang, atau bisa bahkan yang karena mengerut karena terbakar. Intinya sudah kurang dari ukuran aslinya. Sudah kurang dari ukuran aslinya. Iya. Nah, Pak Usman kalau misalnya terjadi kebakaran, kebetulan ya nauzubillah min dzalik ya, kebetulan rumahnya terbakar, kemudian ada banyak uang di sana yang terbakar, itu apakah itu termasuk kategori uang yang rusak kalau ujung-ujungnya terbakar atau? Iya, bisa dikategorikan uang rusak, tetapi penukarannya sebelum ke Bank Indonesia kan harus melakukan
berita dari kantor kepolisian, dari kantor kelurahan bahwa betul-betul yang datang menukar itu uang mereka. Jadi kita akan proses melakukan penukaran, tapi melakukan penelitian dulu apakah masih bisa ditukar atau belum sih. Oh, masih ada penelitiannya lagi Iya, untuk betul. ditukar? Karena penukar yang terbakar itu kan tidak menutup kemungkinan sudah kurang dari ukuran yang ditukar itu lebih dari 2/3 yang kriteria yang harus mendapat penggantian. Jadi misalkan kalau uang rusak itu misalnya yang ada masih hitam-hitam itu sebaiknya itu jangan jatuh atau ini karena masih hitungan. Sebaiknya uang yang terbakar juga kalau masih ada yang hitam-hitamnya itu yang habis kebakarnya itu ditempel di kertas. Oh, tetap harus ada apa istilahnya ya? Bekas terbakarnya gitu Pak ya? Iya, jangan terpisah dengan uang aslinya karena akan menjadi hitungan dalam nanti kita pada saat melakukan penelitian apakah bisa ditukar apa tidak. Oh, jadi uang yang rusak bisa ditukar kalau memenuhi kondisi tertentu. Betul. Yaitu tidak boleh kurang dari berapa tadi? 2/3 ya? Harus lebih dari 2/3. Lebih dari 2/3. Iya. Jadi kalau misalnya nih uang 50.000 ya, kemudian yang saya bawa cuma 1/4-nya misalnya, selebihnya hilang, itu masih bisa ditukar nggak? Nggak ya? Nggak bisa lagi Mbak. Nggak bisa ya? Udah kurang dari ukuran yang harus ditukar itu. Iya. Iya, ternyata jadi memang ada persyaratan tertentu untuk ukuran rusaknya itu ya. Betul. Bisa digambarkan, mungkin saya ke Pak Andi Sopian deh, bisa digambarkan nggak Pak Andi? Kira-kira yang termasuk uang rusak karena terbakar atau lubang itu kondisinya kayak bagaimana gitu? Oke. Nah, sebelum jauh-jauh, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih syaratnya masyarakat bisa menukar uang rupiah di Bank Indonesia gitu. Jadi yang pastinya yang dijelaskan tadi yang harus ditukarkan adalah uang rusak pastinya dengan alasan terbakar lah, robek dan sebagainya gitu. Nah, syaratnya itu ukurannya harus lebih besar dari 2/3 bagian uang. Misalkan anggap saja ilustrasinya itu kita punya satu lembar uang 100.000, terus kita bagi 3 saja tuh, bagi 3 dengan ukuran yang sama, dibagi 3, dilipat begitu. Nah, kalau dia pas di bagian 2-nya itu, pas 2/3 berarti tidak bisa dilakukan penukaran di Bank Indonesia. Saya punya uang, nggak ada uang 100 sih. Boleh. Uang 50. Ini masih awal bulan, uangnya sisa 50.000 ya. Jadi itu dibagi 3. Bagi 3. Oke, saya bagi 3, kemudian dibuka lagi. Oke, saya buka kembali. Ini kayak saya main sulap ya. Lipatan 2 kalinya Bu. Begini. Tidak boleh kurang dari 2/3 ini. Nggak boleh kurang dari itu. Nah, kalau pas saja itu kita tidak bisa terima. Harus lebih dari. Harus lebih. Berarti harus segini mungkin ya. Bisa. Itu. Oke, jadi ini kategori uang rusak yang bisa ditukar itu harus lebih dari 2/3. Itu ukurannya dari sisi ukurannya. Jadi kalau misalnya saya robek segini, saya nggak mau robek ya. Misalnya terpotong segini, berarti ini bisa ya saya tukar ya. Gimana tadi? Kalau ini yang saya bawa ke Bank Indonesia, ini saya bilang uang saya rusak Pak. Terus saya bisa tukar nggak kalau cuma segini aja yang saya bawa? Kalau cuma pas 2/3-nya itu kita tidak Nggak terima. boleh. Harus lebih, bahkan kalau lebih sedikit saja misalkan kita tukarkan. Yang penting lebih dari 2/3 gitu. Oke, kemudian kalau dia ini kan ada apa tadi namanya, benang pengaman. Iya. Nah, ini kalau benang pengamannya hilang, saya mau tukarkan masih bisa nggak? Bisa selama itu masih uang asli gitu. Nah, itu Ketahuan aslinya itu dari ini bayangannya ya. Nah, yang biasa mungkin yang dikenal sama masyarakat yang selama ini edukasi yang kita lakukan di masyarakat itu yang lebih simpelnya dilihat di raba dan di terawan gitu. Itu cara untuk mengenal ciri-ciri keaslian uang rupiah. Nah, salah satunya itu benang pengaman. Itu adalah salah satu security features yang ada di uang rupiah. Nah, ada juga yang lain, lihat yang gambar perisai yang di bawah itu. Perisai. Sebelah ini kiri. ya. Nah, itu adalah salah satu security features namanya optical variable. Ini kalau hilang ini masih bisa tukar nggak? Bisa, Masih bisa ya. Selama yang penting 2/3 tadi. Karena selama uang tersebut masih menunjukkan ciri-ciri keasliannya, berarti kita bisa melakukan penukaran gitu. Ya. Kalau dia lubang-lubang karena disengaja, misalnya pelubang kertas, boleh nggak? Misalnya ya kan, kita kan nggak tahu ini tiba-tiba ada anak-anak di rumah coba-coba ini terus dia ngelubangin,
bisa nggak? Bisa. Ya, Bisa. seperti yang Bisa ya? disampaikan tadi, selama kita hitung masih dari sisi ukuran itu masih lebih dari 2/3 Iya. dan keaslian uang rupiahnya itu masih bisa diketahui, artinya uang itu uang tersebut masih asli lah, anggap aja masih asli ya. Anggap aja masih asli, itu kita masih bisa melakukan penukaran selama memenuhi syarat tersebut. Intinya uangnya harus asli dulu. Uangnya Gitu. harus asli. Uangnya harus asli dulu. Kalau misalnya sudah lusuh, sudah kena air gitu kan, kayak misalnya di SPBU ya, kita tukar uang kan sering banyak tuh uang kayak gitu. Itu masih bisa dikategorikan, masih bisa ketahuan asli tidaknya nggak? Masih bisa seperti yang saya sampaikan tadi, ciri-ciri keaslian uang rupiah itu ada banyak, Iya. banyak. Nah, salah satunya itu yang tadi benang pengaman, selama benang pengamannya masih ada, kemudian ada juga perisai. anggap saja nih ternyata benang pengamannya hilang, ya kayak tadi. Oh, saya lihat lagi nih, apakah masih ada, pas di terawang masih ada. Masih Kalau di ada, terawang ya. kan ada gambar pahlawannya tuh. Iya. Nah, apakah itu masih ada? Terus apakah ada beberapa daerah tertentu tuh yang pada saat kita pegang itu masih terasa kasar, tapi kalau uang lusuh mungkin sudah tidak berasa ya, tapi kita masih bisa lihat ciri-ciri yang lain. Ada banyak sih yang tersembunyi yang bisa kita lihat dari BI. Nah itu tadi dari dulu-dulu BI itu selalu menggalakkan 3D itu biar masyarakat terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, uang palsu itu ya. Jadi dilihat, diraba dan Di diterawang terawang. ya. Oke, tapi ada alat khususnya nggak kalau di Bank Indonesia? Misalnya nih ya, dia langsung taruh gitu kayak apa istilahnya ya, kayak itu apa deteksi uang palsu tuh ya. Ultraviolet, ya. Apakah ada kayak gitu ya? Untuk mendeteksi uang palsu itu uang tersebut asli atau tidak sebenarnya ada 3 jenisnya tuh caranya. Ada yang terbuka, ada yang semi tertutup, ada yang tertutup. Nah yang terbuka ini yang tadi saya sampaikan 3D dilihat Iya. di terawang itu bisa dilihat sama seluruh Semua masyarakat. orang, iya. Sedangkan untuk semi cover itu atau semi tertutup itu biasanya digunakan oleh lembaga keuangan, lembaga keuangan seperti bank gitu, sama BI. Nah itu bisa menggunakan alat UV. Nah itu yang paling gampang karena salah satu untuk melihat keaslian uang rupiah itu ada pada saat kita UV dia akan muncul beberapa ornamen gitu. Itu yang paling gampangnya, dan bisa juga sih masyarakat juga kalau mau misalkan ada UMKM atau ada punya toko untuk mau biar aman lah ya semua uang yang diterima di setiap Iya. transaksinya boleh juga. Ada banyak yang dijual. Oke. Jadi intinya itu ya. Jadi yang dimaksud dengan dapat ditukar, uang rusak yang dapat ditukar itu tidak boleh kurang dari 2/3. 2/3. Kemudian apa tadi, uang yang asli Iya ya. pastinya harus Oke, asli. Jadi 2 persyaratannya ini. Oke, kita saya undang pendengar dulu ya. Buat yang mau gabung silahkan Anda bisa gabung di 0821 3333 9440. Bisa pesan WhatsApp, bisa telepon juga ya. Lanjut lagi, ini masih tentang layanan penukaran uang rusak. Nah kalau misalnya sudah saya punya uang rusaknya nggak sampai 2/3, terus saya mau tukar nih. Nah persyaratan untuk bisa tukar itu gimana? Apakah bisa langsung ke Bank Indonesia atau ke perbankan lain? Oke, begini, saat ini Bank Indonesia sudah dari sisi layanan kepada masyarakat itu kita sudah melakukan digitalisasi gitu. Jadi untuk penukaran uang rusak tersendiri kita mempunyai sebelum datang ke BI harus registrasi dulu gitu di https pintar.bi.go.id. Nah di situ ada beberapa menu. Nah pada saat misalkan mau nukar nih, saya mau nukar, ada satu orang masyarakat mau nukar uang rusak. Nah pilih menu aja sih tuh penukaran uang rusak atau cacat. Nah di situ nanti isi data diri, kemudian tulis rincian uang yang akan ditukar, uang rusak yang akan ditukarkan ya, uang rusak yang akan ditukarkan, kemudian submit. Nanti akan mendapat bukti pemesanan. Nah bukti pemesanan itu bisa dibawa ke Bank Indonesia untuk ditunjukkan pada saat melakukan proses Bukti penukaran. pemesanannya dikirimkan ke handphone ya? Iya, otomatis nanti muncul PDF-nya. Ya. Pak Usman, ada yang mau ditambahkan mungkin tentang ini persyaratan untuk mengganti uang? Iya, selama ini kan begini. Untuk yang ke BI langsung kan harus melalui Pintar. Kalau di perbankan bisa mungkin datang langsung ke banknya. Cuma yang datang ini melalui penukaran lewat Pintar kan harus mendaftar minimal H-1 sebelum H-1 datang, sebelum nukar ya? Nukar. Jadi kita kan ketahuan
berapa orang yang sudah akan menukar uang rusak pada hari pelaksanaan penukarannya. Oh, ada batasan juga ya untuk yang pergi menukar ke Bank Indonesia? Iya, kenapa kita batasi, karena misalnya kalau datang untuk terkait layanan sih, kan jangan sampai mereka datang banyak, jam pelayanan kita udah lewat, kasihan juga sih. Oh, iya iya iya. Jadi kita batasi berapa, sudah dihitung berapa rata-rata yang bisa kita layani dalam satu harinya. Oke. Kalau selama ini di Bank Indonesia per hari berapa orang yang menukarkan uang rusaknya? Kalau yang Selama kita ini. layani setiap hari Pintar. itu melalui Pintar itu maksimal 30 orang per hari. Itu maksimal sih. Terpenuhi ya per hari? Iya, ada ya 30 ada orang? itu terpenuhi tiap hari. Karena kenapa kita batasi? Yang pertama dari sisi layanan dulu. Kita kan mau mempercepat layanan. Nah, Iya. sedangkan untuk melakukan layanan penukaran rusak itu kadang butuh waktu gitu. Karena yang tadi ya saya katakan, kita harus ngecek dulu nih, apakah ini uangnya ini asli, apakah ukurannya sudah sesuai gitu, apakah nomor seri kiri kanannya itu masih lengkap. Nah, itu dia. Jadi butuh waktu untuk melakukan layanan penukaran uang rusak. Nah, oleh karena itu kita batasi maksimal 30 orang per hari, dan itu kuotanya full, bahkan sampai beberapa hari ke depan. Sedikit tambahan boleh terkait penukaran uang rusak. Saat ini BI melakukan layanan penukaran uang rusak itu 1 kali seminggu setiap hari Kamis. Nah, di situ bisa pilih jadwal tuh di Pintar itu. Sekali seminggu Pak ya? Iya, betul, setiap hari Kamis. Karena di Pintarnya itu Mbak udah di tanggalnya, misalnya kalau kita mau pilih hari Rabu nggak bisa masuk karena sudah diplot di situ untuk setiap hari Kamis. Ya, jadi wajar ya kalau misalnya dibatasi ya per hari 30 orang, karena seminggu cuman sekali saja ya. Iya, betul. Oke. Tadi sempat Pak Andi Sopyan menyampaikan tentang, saya lupa deh, waktu ini persyaratan, uang seri. Nomor Jadi seri. nomor serinya itu harus ini ya, tetap ada ya kiri kanan ya. Iya, tadi misalkan nih ternyata ada sebagian yang hilang di sisi sebelah kanan atas, kemudian ada yang hilang di sisi sebelah kiri bawah. Kebetulan itu tempatnya nomor seri. Nah, yang seperti saya katakan tadi, salah satu untuk mengetahui bahwa itu adalah uang asli, uang asli adalah kita lihat salah satunya ada nomor serinya. Nah, harus sama kan? Kalau cuma hilang di bagian misalkan tuh ada 827 dan hilang di depannya, pasti sama gitu. Jadi masih satu kesatuan begitu. Jadi dia tidak boleh terpotong bagi dua. Terus beda antara nomor seri yang di sebelah kiri bawah sama nomor seri sebelah kanan atas gitu. Artinya itu tidak bisa. Tidak bisa. Oke, Jadi itu dua uang yang berbeda dan sama-sama tidak memenuhi persyaratan. Oke, intinya harus ada salah satunya ini ya. Bisa sih hilang, yang penting masih satu kesatuan Mbak gitu. Misalkan hilang di atasnya, hilang juga di sebelah kiri bawahnya gitu. Yang penting masih satu kesatuan, tidak ada bekas robetan di tengah. Gitu. Oh, berarti itu ngeles tuh ya. Jadi ini uang robekan yang lain disambung sama yang bisa. lain. Wah, kreatif itu ya. Jadi nomor serinya ada 2, atas bawah Bisa, beda. ya. Oke, tapi itu enggak boleh ya. Itu uang yang tidak berlaku ya, tidak bisa dipergunakan. Ini saya sempat masuk di pintar.bi.go.id. Di sini ada macam-macam ya menunya, tapi salah satunya ini tentang penukaran uang rusak atau uang cacat. Ada kategorinya juga di sini, karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, robek, mengerut ya. Jadi kalau ibu-ibu pas lagi setrika baju suami, terus ada kertas yang tulisannya angka ya, terus istrika mengerut, itu masih bisa ditukar ya. Kemudian uang rusak cacat dapat ditukarkan apabila tanda keaslian uang rupiah masih dapat diketahui dan dikenali. Wah, ini lengkap di sini ya. Iya, betul. Jadi untuk pendengar yang kebetulan mau tahu kategori uang rusak itu seperti apa, bisa akses di pintar.bi.go.id. Ini saya aksesnya di PC, di komputer. Kalau di HP bisa akses nggak? Bisa ya? Bisa. Menggunakan web browser biasa saja. Bisa. Oh, tapi browser ya, bukan aplikasi ya? Bukan. Oke, agak nggak niat, Bank Indonesia nggak niat bikin ini aplikasi mungkin? Syaratnya diterima. Karena kan sekarang orang lebih lebih praktis ya dengan ini. Kalau ke browser lagi kan buka Chrome dulu, buka apa gitu browsernya, ketik lagi atau harus ngeklik linknya. Benar. Betul. Oke, nah ini ada uang logam juga. Ini kalau uang logam seperti apa nih penggantian uang
rusak atau cacat yang dalam bentuk logam? Fisiknya. Pak Usman? Iya, gimana Pak Usman? Kalau logam selama ini kalau uang rusaknya itu yang penting ini biasanya yang datang menukar itu yang biasa ada lubang-lubangnya atau yang pinggir-pinggirnya itu ada kayak habis di Gepeng begitu gepeng itu masih bisa ditukar. Iya. Tapi kalau dia agak menghitam gitu kan banyak ya pas kita ganti bahan uang logam dengan yang lebih ringan itu kan biasa dia menghitam karena mungkin kena cairan tertentu cuka atau apa gitu ya, dia menghitam, itu bisa ditukar ya? Selama itu asli bisa. Karena biasanya yang datang juga biasa karena kebakar kan biasa hitam itu kita terima, bisa ditukar. Oke. Kemudian ini banyak ya. Terus ada ketentuan penukaran uang rusak yang diberi penggantian sebesar nilai nominal ya. Ya betul. Ukuran fisik kertas tidak lebih dari 2/3 ukuran aslinya. Oke. Oh, ini ada semua ciri-ciri uang rusak ya, uang kertas maupun uang logam. Baik. Kemudian Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang rupiah apabila menurut pertimbangan Bank Indonesia kerusakan uang rusak itu diduga dilakukan secara sengaja. Betul. Atau dilakukan diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja. Pertanyaannya adalah apakah ada orang yang mau ngerusak uangnya kalau dengan sengaja ini? Ada kasus seperti itu? Kalau selama ini yang kita layani nih, biasanya kan masyarakat ada yang datang mungkin beberapa lembar saja. Biasa kita tanya nih, Ibu, ini uangnya rusak kenapa? Pertama, yang paling sering kita dapat ya kasusnya, karena sebenarnya dia sengaja atau tidak, nggak mungkin sih ada misalkan saya datang saya sengaja merusak uang, nggak mungkin lah, nggak mungkin lah. Tapi biasa kita tanya kan antara uang rusak yang tidak disengaja dan disengaja itu agak beda sedikit begitu. Misalkan yang paling sering kita dapat, saya nggak tahu apakah ini masuk kategori sengaja atau tidak. Kalau misalkan habis acara nih buka amplop gitu, ada yang robek kan kita tidak tahu uangnya itu ada di posisi mana ya kan. Nah tiba-tiba, aduh saya mau buka amplop ini robek, itu sih paling sering. Tapi menurut saya itu masih tidak disengaja. Masih tidak disengaja karena kan nggak lihat kan posisinya di mana. Tapi memang kita tidak memberi penggantian dari uang yang memang sengaja dirusak. Kelihatan sih cara rusaknya itu pasti robekannya itu terstruktur. Gitu. Oke. Beda ya kalau nggak sengaja robek amplop ya. Kita terima dulu penelpon berikut ini. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa ini Pak, di mana? Saing di Balani, Pak. Pak Saing. Yeah. Ya, silakan Pak Saing. Gimana menurut Pak Saing, ini ada pertanyaan mungkin tentang uang rusak? Kenapa? Ya, ada pertanyaan mungkin Pak untuk uang rusak? Ini siarannya ini macam-macam di sini. Oh iya, baik, nanti kami sampaikan ke teman-teman kami di bidang teknik Pak ya. Lama macam-macam di sini gangguan nih. Iya, baik Pak Saing, terima kasih Pak Saing. Oke, kita ke pesan WhatsApp. Ini ada Ibu Muslimah di Makassar yang menanyakan tentang bagaimana dengan uang palsu. Itu apakah bisa kita tukarkan juga? Karena kan bukan kita yang mencetak uang palsu itu, kita hanya mendapatkan saja misalnya kembalian atau pembayaran dari orang yang membeli barang dari kita. Ini apakah bisa ditukarkan atau ini menjadi kerugian kita sendiri? Nah, gimana nih Pak Usman atau Pak Andi Sopyan yang akan memberi tanggapan? Oke, biar saja. Ya. Oke, terima kasih Ibu Muslimah. Nah, itu tadi pertama, itulah kenapa Bank Indonesia agak agresif nih, melakukan edukasi kepada masyarakat terkait yang paling utama dan pertama itu adalah ciri-ciri keaslian uang rupiah. Nah, itu tadi yang paling gampangnya adalah 3D itu dilihat di Raba dan di Terawang. Yeah. Terus yang kedua, apakah masih bisa ditukarkan atau itu menjadi kerugian pribadi? Nah, kalau uang palsu, syarat untuk melakukan penukaran uang rupiah adalah uangnya harus asli dulu kan tadi yang pertama. Itu uangnya harus asli dulu. Artinya pertanyaan yang pertama itu kami tidak bisa melakukan penggantian terhadap uang palsu gitu. Uang palsu. Kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat pada saat menemukan uang yang diduga palsu gitu, yang diduga palsu ya? Mereka bisa datang ke bank yang terdekat dari domisilinya atau bisa langsung ke Bank Indonesia
yang ada di provinsi masing-masing. Misalkan di Makassar ada di ke Sudirman aja langsung kantor iya. BI. Nah, bila cukup bawa KTP saja, kemudian bawa uang yang diduga palsu tersebut. Nah, kami akan melakukan penelitian terhadap uang yang disetorkan itu. Tapi bukan melakukan penukaran ya, bukan melakukan penukaran, hanya membawa uang tersebut. Berarti itu jadi kerugian diri sendiri ya, Benar karena sekali. tidak berhati-hati ya. Oke, makanya itu saya lihat ada beberapa toko atau apalah gitu ya, dia menyediakan yang lampu yang ultraviolet UV, gitu ya. betul. Jadi bisa langsung lihat ya ini palsu apa enggak. Iya. Oke, jadi memang harus berhati-hati Betul ya sekali. untuk menerima pembayaran. Kalau sekarang kan kayaknya lebih bagus ada alat-alat pembayaran yang dari HP itu ya, bisa QR, bisa Betul, macam-macam lah iya, ya. betul. Itu juga memperkecil kemungkinan kita Uang palsu. dapat uang palsu. Oke, terima kasih untuk Ibu Muslimah di Makassar. Kita jeda dulu sejenak, Pak Usman, Pak Andi Sopyan. Sebentar kita akan kembali lagi, dan untuk pendengar kita yang masih ingin bergabung, kami nantikan Anda di 0821 3333 9440. Setelah yang satu ini, kami akan kembali lagi masih dalam dialog inspiratif layanan penukaran uang rusak yang dihadiri oleh narasumber kami dari Bank Indonesia. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hatimu. Berikan aku kasih putih yang tulus darimu. Buat diriku kasih, terbangkan aku melayang bersamamu, menyusuri ruang hati yang penuh kasih, berhiaskan cinta abadi. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hatimu. Berikan aku kasih putih yang tulus darimu. Selalu ku berharap semuanya abadi. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hatimu. Berikan aku kasih putih yang tulus darimu. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hatimu. Berikan aku kasih putih yang tulus darimu. Selalu ku berharap semuanya. Du 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 du. Lagi
ngapain? Staplesin uang biar gak kececeran. Loh, jangan. Sini uangnya. Kenapa sih, Adi? Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh bro, jangan tulis di uang dong. Dilipat aja deh, biar muat nih. Aduh, uang itu nggak boleh dilipet. Kenapa sih? Kan biar praktis. Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kalau dengar pesan tadi ya, ternyata kita harus menyayangi uang ya, jangan di staples, jangan dicoret, jangan dibasahi, banyak jangannya ini. Jangan dibelanja. Tidak ya. Saking sayangnya nggak dibelanja ya. Oke, tapi ya itu dia edukasi seperti ini yang jarang sampai ke masyarakat. Jadi masyarakat masih memperlakukan uang kita itu dengan semena-mena gitu ya. Kalau perlu, padahal kalau dipikirkan setiap hari kita butuh uang itu. Oke, perlahan-lahan uang fisik itu akhirnya bergeser menjadi non fisik ya. Dan salah satu cara untuk menghindari kita dari uang palsu, mendapatkan uang palsu dalam bertransaksi itu tadi ya, sempat kita singgung tentang QR, transfer dan seterusnya. Tapi kita balik lagi nih tentang layanan penukaran uang rusak. Kalau tadi saya sempat berselancar di webnya ini pintar.bi, pintar.bi.go.id. Nah, di sini bisa kita dapatkan beberapa menu. Yang pertama itu tentang uang rusak, jenis-jenisnya seperti apa. Kemudian juga syarat penukaran uang rupiah yang rusak ya. Betul. Nah, di sini syaratnya banyak ya, bisa dibaca sendiri nanti. Persyaratannya banyak. Tapi intinya seperti ini Pak Usman dan juga Pak Andi, bahwa masyarakat yang kebetulan memiliki uang yang rusak itu bisa menukarkan dengan memahami dua persyaratan utama tadi, tidak kurang dari 2/3 dan merupakan uang asli ya. Dan ini bisa ditukarkan melalui mendaftar dulu melalui website ini. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Usman ya, bahwa harus sekali seminggu per hari Kamis. Tapi kalau untuk perbankan yang lain ini seperti apa? Cara penukarannya? Masyarakat ke bank ya. Kalau misalkan seperti yang dijelaskan tadi Pak Usman, kalau untuk ditukarkan ke bank itu sebenarnya itu bisa kapan saja selama sesuai dengan jam operasional bank gitu, bisa ditukarkan ke bank terdekat aja. Dan itu pasti diterima ya? Iya, diterima kecuali kalau benar-benar misalkan tadi yang terbakar kan. Nah, yang terbakar itu bisa jadi banknya menolak karena alat untuk mendeteksi bahwa uang yang akan ditukarkan itu apakah ukurannya masih diterima oleh Bank Indonesia, itu mungkin akan ditolak sih. Jadi kalau misalkan dapat terbakar, mending langsung ke Bank Indonesia terdekat saja. Oke, gitu. tapi kembali lagi ya, kita ingatkan harus daftar dulu melalui website tadi ya, pintar.bi.go.id. Nah, ini sedikit tentang website ini Pak. Saya ke Pak Usman ya. Pak Usman, ini apa saja yang bisa diperoleh di website ini Pak Usman? Kayaknya banyak ini ya, banyak menu-menunya ini. Iya. Secara singkat nih, apa saja yang bisa diperoleh di Pintar di sini? itu memang kita khususkan untuk layanan Mbak. Misalnya pertama itu penukaran uang rusak. Iya. Kedua penukaran uang kecil melalui layanan kas keliling. Iya. Ini layanan kas keliling bisa kita lakukan biasa di dalam kota maupun di luar kota. Kembali lagi harus melalui web Pintar ini. Iya. Jadi sebelum kita jadwal melakukan kas keliling di dalam atau di luar kota, sudah kita buat di Pintarnya itu jadwalnya sudah ada, sudah bisa diakses. Kemudian apa lagi nih yang ada dalam menu layanan ini? Kas Bank. Oh, ini menu layanan Kas Bank Indonesia ya? Iya, Iya. betul. Oke, ada- Ini semua sentralisasi layanan kepada masyarakat ada di sini. Edukasi mengenai rupiah, Iya. semua ada di sini. Jadi enak sih buat bacanya, biar nambah-nambah pengetahuan gitu. Nah, kalau lihat di sini ada penukaran uang rupiah rusak atau cacat. Kemudian ada UPK 75 tahun Republik Indonesia. Ini apa nih UPK? Ini kayaknya uang yang ini ya, yang sempat booming kemarin ya, banyak Betul, yang betul. banyak yang nyari nih.
Ini kayaknya terbatas ya pencetakannya atau gimana Pak Andi? Betul sekali. Nah, kalau dari namanya saja UPK 75 yang kependekan dari Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia. Nah, ini kita cetak khusus untuk mensyukuri bahwa Indonesia telah merdeka selama 75 tahun. Nah, kalau istilahnya ini adalah uang khusus atau commemorative money. Nah, dicetak untuk commemorative money itu diterbitkan dalam rangka untuk memperingati hari-hari penting, baik itu secara internasional atau maupun nasional. Nah, salah satunya adalah 75 UPK 75 ini. Makanya kita katakan UPK 75 tahun gitu. Terbatas ya, berapa lembar nih cetakannya se-Indonesia? Khusus Sedunia. Indonesia. Khusus UPK 75 ini dicetak sebanyak 75 juta bilyet seluruh Indonesia. Untuk gitu. kebutuhan seluruh Indonesia. 75 juta bilyet lembar, iya. Seluruh Indonesia. Penduduk Indonesia kan ada 200 lebih ya. Nggak dapat ya semua, nggak semua ya. Yang memiliki NIK. Oh, kan yang salah satu syarat untuk ini memiliki KTP kan. Terus semuanya sudah dikeluarkan nih dari Bank Indonesia? Iya, sudah. Jadi kalau misalnya dia rusak nggak bisa ditukar dong? Bisa. Itu kan uang asli. Bisa nambah sedikit informasi ya. Jangan sampai nih ada masyarakat yang misalkan ada toko nih yang menolak uang 75.000 itu enggak, itu adalah uang asli, bisa dibelanjakan. Tapi itu juga uang khusus. Dicetak uang edisi khusus dicetak. Jadi untuk disclaimer aja ya, biar salah satu edukasinya kan, uang 75.000 itu bisa dibelanjakan, bisa dilakukan transaksi pembayaran. Gitu. Oke, tapi kalau dia rusak, saya mau tukar nih ke Bank Indonesia, masih ada nggak? Bisa, masih. Mau tukar uang 75.000 juga. Iya. Udah nggak bisa ya, sudah nggak ada kan 75 udah dilepas semua. Jadi nggak boleh rusak ini uang. Oh, pantesan dulu waktu keluar itu kan semua pakai plastik Plastikin betul, ada plastik khususnya. Oke. Jadi sayang ya, saya pernah dapat nih, tapi kesannya saya tahu hanya 75 juta lembar se-Indonesia, saya nggak belanjakan, saya belanjakan ulang. Waktu itu dapat kembalian, saya bayar pakai uang 100.000, kemudian dikasih kembalian 75.000. Saya kaget tuh, kok saya dapat 75.000 nih ya. Tapi nggak ada kepikiran bahwa ternyata ini uang yang terbatas. Tahu gitu saya nggak pakai belanja lagi. Ya, aduh, sayang semoga sekali. dapat kembalian lagi. Ya. Semoga dapat kembali lagi. Oke. Kemudian di sini ada tanya jawab. Ini tanya jawab isinya apa nih? Itu semacam apa itu aplikasi pintar? Bagaimana mengakses? Apakah aplikasi pintar harus diunduh? Di situ lengkap tuh. Kalau pertanyaan-pertanyaan umum sih. Ya. Oke. Kemudian ada seputar rupiah. Oke. Jadi kita memang harus. Tapi ini jadi ada sesi sendiri ya. Kenapa kita harus cinta, bangga dan juga paham tentang benar rupiah. Sekali. Oke, tapi sayang sekali masih banyak masyarakat kita yang tidak terlalu mencintai rupiah. Terbukti dengan cara memperlakukannya ya. Biasa diremas saja kayak anak-anak gitu. Terus katanya nggak boleh di ini ya, nggak boleh di apa tuh biasa kalau staples ya. Iya. Itu nggak boleh ya. Itu salah satu kan bisa merusak uang itu Mbak. Karena bekas staplesnya itu kan bisa ada lubang-lubangnya itu yang ini. Oh, kalau ada lubang gitu bisa nggak ditukar? Masih bisa ya, karena kecil ya lubangnya ya. Yang penting jangan menghilangkan nomor serinya. Misalnya kita kan narik staplesnya tuh, biasanya kan di sudut-sudut di staples itu ya. Bikin langsung ditarik kan biasa langsung robek ya biasanya itu. Tapi itu masih bisa ditukar kalau tidak menghilangkan nomor serinya. Ya, selama masih satu kesatuan juga. Masih satu kesatuan ya. Oke, jadi menarik sekali ini ternyata ada web pintar .bi.go.id. Dan ini semuanya ini tentang rupiah yang fisik ya, fisik, yang betul. fisik. Oke. Jadi untuk masyarakat yang ingin tahu seperti apa sebetulnya fisik rupiah itu, segala hal tentang fisik rupiah, Anda bisa langsung akses ke web ini, webpintar.bi.go.id ya. Kemudian di sini ada YouTube channelnya, kemudian ada Facebooknya, ada Twitter, lengkap ya. Lengkap. Ada kontak center 131, kemudian ada websitenya bi.go.id. Oke. Jadi sebetulnya kalau masyarakat tahu mengakses ini, biasanya harusnya paham ya tentang rupiah ya. Iya, setidaknya
setidaknya masih dalam tingkat mengetahui lah gitu, mengetahui intinya mengetahui bahwa ternyata uang rupiah itu harus dijaga minimal gitu secara fisik ya. Oke. Ini saya ke pesan WhatsApp dulu. Boleh. Ada Pak Ibrahim di Parepare. Iya. Ini menanyakan tentang apakah uang lama itu bisa ditukarkan dengan uang baru. Kemudian benarkah ada uang lama yang ditukarkan dihargai dengan nilai yang lebih tinggi daripada uang tersebut, misalnya pecahan uang logam pecahan 100 rupiah tahun 70-an itu bisa dihargai dengan nilai nominal yang jauh di atasnya. Apakah benar seperti itu, katanya Pak Ibrahim ya? Jadi Kak Usman? Pak Usman nih. Ya. Iya, kalau misalnya yang penukaran itu kan yang masih ditukar itu ada batas waktu uang berapa tahun berapa yang masih bisa ditukar. Cuma kalau tadi berbicara masalah ada uang yang bisa lebih mahal. Sebenarnya kita menukar itu dikasih penggantian sesuai dengan nominal uangnya itu. Tidak ada lebih mahal atau lebih tinggi dari nilai nominalnya itu. Cuma kadang di lapangannya itu biasanya yang main di kolektor ya. Kalau di Bank Indonesia tetap menukarkan sesuai dengan nominal uangnya itu. Oh, jadi misalnya Pak Usman ini bawa, tadi kan ada tentang kepingan uang tahun 70-an, dibawa ke Bank Indonesia tetap dapatnya 100 rupiah. Kalau misalnya 100 rupiah ditukarkan 100 rupiah. Kalau selama masih berlaku. Selama masih berlaku. Tapi kalau sudah nggak berlaku, 70-an kan nggak berlaku lagi ya? ya? Sudah nggak bisa ditukar lagi. Sudah nggak bisa ya? Iya, jadi betul. dibawa saja ke kolektor ya? Iya, supaya dapat yang... Tapi memang benar ya ada orang-orang yang mengkoleksi uang-uang lama seperti itu ya? Ada banyak. Ada banyak. Oke. Dan itu kalau memang mau tukar yang nilainya lebih ke mereka ya, bukan ke Bank Indonesia. Betul. Kalau ke Bank Indonesia nilai nominalnya sama dan masih masih berlaku. Masih berlaku dan asli. Kalau sekarang ini yang uang tahun berapa yang paling lama yang masih berlaku sampai sekarang? Kalau uang logam itu masih ada 2003. Oh, 2003 sudah 2000-an ya. Jadi ada uang 100 ada 99. 99 logam 100, 99 yang warna putih. Masih. Itu masih ya? Masih. Berarti paling lama itu tahun 99, keluaran 99 ya? Masih beredar. Masih bisa masih berlaku ya? Masih berlaku. Oke. Tapi kalau yang di atasnya 99 kayak mulai 98 sampai seterusnya itu enggak ya? Sudah tidak berlaku lagi ya? Kalau uang kertas sudah tidak ada. Boleh nambah sedikit informasi terkait itu. Nah, kan tadi ada pertanyaan apakah uang lama itu masih bisa ditukarkan. Nah, kalau di Bank Indonesia sendiri itu untuk penukaran uang yang sebenarnya itu uang yang sudah ditarik dari peredaran tuh, itu ada jangka waktunya. Kalau misalkan kita umumkan di tahun 10 tahun yang lalu ya, misalkan pokoknya masyarakat bisa melakukan penukaran uang yang ditarik dari peredaran itu selama 10 tahun jangka waktu setelah diumumkan. Misalkan BI mengumumkan hari ini tanggal 5 September 2022 itu bisa ditukarkan sejak hari itu sampai 10 tahun ke depan. Sampai gitu. 2032. Ya, sampai 10 tahun ke depan. Nah, kalau di perbankan sendiri itu maksimal 5 tahun dari jangka pengumuman. Maksimal 5 tahun dari jangka pengumumannya. Kalau di BI 10 tahun. Oke. Gitu. Lebih lama di BI ya dibandingkan perbankan ya. Betul sekali. Oke. Ini satu pertanyaan lagi nih dari Pak Ahmad di Makassar. Apakah penukaran uang ini juga dilakukan dengan kas keliling atau harus ke kantor perbankan? Uang apa tuh? Oh, uang ya. Uang rusak mungkin maksudnya ya. Penukaran uang ya. Iya, kalau untuk layanan kas keliling sebenarnya kita fokus di penukaran uang pecahan kecil. Makanya kita tidak pernah bawa uang 100 ribuan, jarang sih, tapi kadang kita bawa. Tapi kalau khusus untuk uang rusak, karena di layanan kas keliling itu kan kita ada mobil tuh, ya mobile. Nah, kita melakukan layanan di mobil itu. Jadi keterbatasan alat untuk mendeteksi itu untuk memastikan bahwa uang rusak itu asli atau tidak itu cukup terbatas. Jadi makanya mending langsung tukar di BI gitu, langsung datang ke kantor BI saja kalau uang rusak. Tapi kalau di layanan kas keliling ada yang mungkin dapat dia mau saya mau lapor nih apakah ini uang saya palsu atau tidak begitu, bisa silahkan bawa ke situ. Tapi kita akan kasih form nih, sekali lagi kita akan cuma kasih form aja, isi data diri dan kita akan melakukan penelitian di kantor
gitu. Tapi berarti tetap harus datang ke kantor Bank Indonesia iya, ya? betul sekali. Oke. Ya terakhir ini ada Pak Iwan yang menanyakan tentang kalau tukar uang kecil boleh, tapi bisakah tukar uang kecil ke uang besar? Uang kecil mama Dima. Dibalik nih ya, dibalik ya ceritanya ya. Jadi kalau misalnya saya nukar uang 100.000 pecahan 1.000 rupiah, itu boleh ya. Tapi kalau dibalik saya bawa uang 1.000 rupiah terus saya tukar 100.000 bisa nggak? Semuanya bisa, cuma tergantung balik ke layanannya itu, Bu. Karena kalau dia bawa uang kecil kan pasti kita hitungnya juga agak lama sih. Dengan kondisi di misalnya di kas keliling, kalau masalah bisa sih. Cuma yang penting masih berlaku iya, ya, dan uangnya asli dua itu. Iya, tambahan sedikit terkait itu. Sebenarnya masyarakat bisa bukan hanya di Bank Indonesia saja ya melakukan layanan penukaran, Pak. Di sini ada banyak bank. Nah, silahkan datang ke bank yang mungkin ada dia sebagai nasabah. Silahkan datang ke bank untuk melakukan penukaran di sana. Karena bank juga itu memiliki fungsi intermediasi kan. Dia langsung berhubungan langsung dengan masyarakat. Dia bisa ada beberapa cabang dia langsung yang lebih dekat dengan masyarakat. Nah, dari situ masyarakat juga bisa melakukan penukaran di sana. Tapi dengan memperhatikan stok yang ada gitu. Kadang nih misalkan KCP kecil kan, bisa jadi kalau misalkan saya mau menukar uang 1.000-an misalnya atau uang logam, bisa jadi itu tidak ada karena itu kan cuma KCP. Jadi lebih baik datang di kantor cabang utama atau kantor cabang yang paling besar lah gitu. Tapi bank juga bisa melakukan layanan penukaran gitu. Ya, intinya bisa nukar ya. Tapi intinya. kalau uang kecil kan sebaiknya jangan ke bank ya, ke pedagang-pedagang ini, ke beberapa apa istilahnya mart pinggir jalan itu kan butuh uang kecil juga. Ya. Oke, gak usah bingung. banyak cara untuk intinya selama uang itu masih berlaku, masih bisa ditukar. Jangan sampai nggak berlaku baru mau ditukar, itu bahaya itu ya. Oke, jadi ini terakhir mungkin ini Pak Andi dan juga Pak Usman. Sekali lagi untuk pendengar kita, buat yang mau tukar, sebentar. Ini satu pertanyaan lagi ada Pak Wahab di Bulukumba. Kalau nukarnya di Bank Indonesia, berarti harus ke Makassar. Bisa nggak menukarnya ke bank yang ada di kabupaten atau kota tempat tinggal kita? Uang rusak. Nah, sebenarnya pertanyaannya mirip-mirip sama sih. Bisa. Jawabannya adalah bisa. Karena selama uangnya itu masih gampang lah, bukan rusak yang benar-benar terbakar, bukan terbakar atau yang benar-benar susah dideteksi oleh teller misalkan kan. Itu masih bisa sih. Itu misalkan cuma robek kecil terus diselotip, bisa sih banknya pasti menerima kok. Karena dia masih tahu kalau ternyata uang rusak ini adalah uang yang masih diterima pertama masih sesuai dengan syarat penukaran oleh Bank Indonesia, kemudian masih asli. Oke. Intinya perbankan manapun tidak akan menolak penukaran uang rusak selama 2 persyaratan tadi ya. Tidak lebih dari yang rusak tidak lebih dari 2/3, kemudian merupakan uang asli masih berlaku. Jangan sampai yang terbakar, kalau yang terbakar agak susah sih. Nah, itu ya, mudah-mudahan cukup memberi penjelasan. Ini kalau belum jelas, masih kurang jelas, bisa ke web pintar.bi.go.id ya. Mudah-mudahan segera ada aplikasinya jadi lebih praktis. Tapi untuk sementara ini bisa lewat webnya ini, buka browsernya, apakah itu Chrome, Mozilla atau macam-macam lah ya. Ketikan pintar.bi.go.id, nanti bisa mengakses ke sana dan bisa daftar juga. Kemudian ada bantuan dan juga tanya jawab di situ ya. Bisa akses media sosialnya juga, karena biasanya sekarang ngomong di media sosial itu lebih cepat direspon ya dibandingkan ngomong langsung. Oke. Nah, ini mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Ada hal-hal yang mau disampaikan dulu sebelum kita berpisah ini, Pak Andi Sopyan, Pak Usman? Iya, saya sedikit saja untuk semua masyarakat yang mendengarkan ini, mari kita sama-sama mulai saat ini untuk menjaga baik-baik uang rupiah kita secara fisik, karena dari rupiah itu kita bisa banyak belajar hal sih. Kalau kita lihat dari kita bisa belajar flora dan fauna di sana lengkap, ada gambar-gambar wisata hampir mewakili semua wilayah Indonesia, timur, tengah, barat, sampai situ lengkap. Jadi mari sama-sama untuk menjaga uang rupiah, jangan sampai dirusak gitu. Mari sama-sama jaga. Itu sih. Terima kasih. Oke. Pak Usman? Cukup ya. Baik, terima kasih Pak Usman, Pak Andi Sopyan. Nanti insya Allah kita akan hadirkan lagi topik yang berbeda dari teman-teman Bank Indonesia, terutama untuk uang rupiah ini ya, dan beberapa layanan lainnya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pendengar, demikian kebersamaan kami dengan teman-teman kita dari Bank Indonesia. Nantikan kembali dialog inspiratif kami bersama Bank Indonesia pada hari Senin 2 pekan yang akan datang ya. Saya Milani Ahmad, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI